وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah anugerah kepada kita semuanya. Terlebih nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan kepada kita. Baik ibadah itu yang bersifat mahdhah, itu murni, seperti rukun Islam, iman, ihsan, demikian juga doa, zikir, seterusnya. Atau ibadahnya ibadah ghair mahdhah, satu kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat, kemudian kita niatkan ibadah. Semua itu kita lakukan tentunya atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Adapun yang akan kita sampaikan di pagi hari menjelang siang ini, itu mengenai pentingnya berpegang kepada pokok agama, mempelajari prinsip atau pokok agama Islam. Karena di zaman sekarang ini telah banyak terjadi perubahan, apalagi di tengah-tengah saf barisan kaum muslimin tadi memasuki berbagai macam warna dari jalan-jalan yang menyimpang. Diingatkan oleh Nabi SAW, iyyakum watawun fid din, hati-hati talawun itu berwarna-warni dalam menjalankan agama, tidak punya prinsip. Dan di tengah-tengah umat ini telah terjadi banyak penyimpangan, cara-cara yang rusak merayap masuk di barisan umat Islam, sehingga rusaklah tali agama ini, seperti kusutnya benang dan rusak jarum, sehingga tidak kuat lagi untuk merajuk kekuatan Islam ini. Terlebih telah banyak berubah manhaj dan juga tujuan di dalam menjalankan agama Islam ini. Dan ini terjadi di zaman kita. Sebagian para duat, para da'i berdakwah tidak lagi bertujuan untuk mengajak umat ini kembali kepada manhaj yang lurus, tapi justru mengajak umat ini untuk menjadi followersnya
di media-media sosial. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manhaj dakwahnya para nabi tidak lagi dipakai. Materi-materi yang disampaikan oleh para nabi berpuluh-puluh tahun lamanya tidak lagi digunakan. Kenapa itu terjadi? Karena disebabkan berubahnya cara berdakwah dan sekaligus tujuan dari dakwah itu. Coba tuh melihat sekarang. Bukan hanya penguasa yang melakukan pencitraan, tapi juga sebagian para dai melakukan pencitraan. Karena kebutuhan untuk mencari apa? Wars. Kemudian wa'ammatil fitanu wal ibtila'at. Fitnah-fitnah dan juga bencana-bencana menyebar luas. Dan umat ini sendiri pun berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Sehingga di zaman ketika berlalu, sehingga di hari-hari ini atau di waktu-waktu yang lalu, bertahun-tahun bahkan berabad, umat ini pun lemah. Ya. Berabad-abad, bertahun-tahun umat ini berada dalam kondisi apa? Lemah. Dan mereka ditimpa berbagai macam badai kerusakan, badai perubahan dan perkembangan yang dibuat-buat manusia menghancurkan umat ini. Angin yang besar, yaitu angin perubahan, telah menghancurkan juga umat ini. Sehingga umat-umat kafir yang banyak, mereka mengerumuni umat Islam yang satu. Untuk apa? Untuk dihancurkan. Jadi ini terjadi di zaman ini. Maka oleh karena itu tidak ada manhaj, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri kita ini kecuali dengan cara berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kondisi kita sangat mengerikan. Untuk menyelamatkan agama kita ini sulit. Untuk menyelamatkan diri kita juga sulit. Namun bagi mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan selamat. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Allah juga berfirman di dalam surah Thaha. Allah mengatakan, surah Thaha ayat 123. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Surah Thaha ayat 123. Perhatikan ulang kalimatnya. Fa innahu la manhaja li hadhihi al-ummati illa bitamassuki bi kitabillah, bi kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha. Enggak ada cara untuk menyelamatkan umat ini kecuali dengan cara berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Thaha tadi, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu
wala yashqa. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Rasulullah SAW juga mengatakan, taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitabul Muwatta. Nabi mengatakan, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian apa yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, selamanya kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang akan menyelamatkan kita dari fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Adapun yang akan menyelamatkan kita dari fitnah syahwat, yaitu mengamalkan isi Al-Quran dan sunnah dalam bentuk ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan Kitu'il laylil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minun wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal, karena akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Segeralah kalian beramal, karena akan muncul fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seorang laki-laki di pagi hari dia beriman, sorenya dia kafir. Sorenya dia beriman, pagi besoknya dia kafir. Dia menjual agamanya hanya karena secuil dari dunia. Jadi fitnah yang kita rasakan sekarang ini kembali pada dua sumber fitnah, syahwat dan syubhat. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya, maka kita akan rusak. Lihat, umat ini tertimpa penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul akhirah. Cinta dunia, benci kehidupan akhirat. Itu wahan. Dan umat ini dilanda kelemahan, di mana kelemahan itu menjadi seperti gumpalan awan hitam di atas kepala. Sehingga timbangan-timbangan kebaikan pun berubah. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Dan kegelapan kesesatan melanda umat ini. Fitnah-fitnah membumbung tinggi seperti ombak yang tergulung di tengah lautan samudra. Sehingga individu umat ini menjadi cemen. Tahu cemen? Para ulama kita menyebutkan kadzarairi al-hasna, seperti sikap anak-anak gadis yang dipingit alias bencong. Tahu bencong? Ya. Ini karakter laki-laki zaman sekarang ini banyak yang sudah bersikap seperti itu. Entah itu dari segi mentalnya atau perilaku. Coba lihat sebagian orang-orang Islam yang kelihatan ototnya besar,
Itu sebenarnya bencong sebagiannya. Coba tuh melihat sebagian orang-orang yang jim misalnya, itu suka sama laki-laki itu. Laki-laki suka sama laki-laki. Bukan karena bersahabat, tapi ada tujuan yang lain. Inilah efek daripada kelemahan kita di dalam mengamalkan Islam. Inilah efek daripada mengikuti syahwat. Sehingga berubahlah karakter manusia. Sekarang siapa yang tidak tahu bagaimana mereka membela-bela LGBT? Ya kan? Dengan dalil hak asasi manusia. Mereka hanya memikirkan hak asasi yang berlaku pada bencong-bencong itu. Tapi mereka tidak melihat hak asasi kita yang memiliki generasi yang dijaga daripada sifat buruk itu. Ini fitnah. Fitnah syahwat. Barang siapa yang tertipu dengan pendapat-pendapat, apalagi retorika-retorika, bahasa-bahasa yang indah yang disampaikan oleh orang-orang sesat, lalu mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, maka itulah kerugian yang sebenarnya. Coba lihat hari ini. Orang lebih asik mendengar ceramahnya Rocky Gerung daripada ceramah Ustadz yang bawa Al-Quran dan Sunnah. Iya enggak? Iya atau tidak? Mungkin ibu-ibu juga ada tuh yang dengar. Lebih asik mendengar ceramah orang yang ketahuan dia kafir. Bahkan liberal. Atau pemikirannya pemikiran sesat. Hanya karena dia pandai mengkritik pemerintah, kita semua sudah tertipu. Ini namanya tertipu. Bukankah prinsip agama di tengah umum? Lalu tiba-tiba kita hari ini tertipu dengan ucapan-ucapan itu. Tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ajarkan kita tetap santun kepada penguasa meskipun dia zalim. Ini kesesatan, ini kerugian, ini kehinaan, dan ini akan melangi kita dari kebaikan. Dan fitnah makin terbentang luas, semakin kuat ketika kita terpesona, terkesima dengan retorika, dengan gaya bahasa. Lalu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 101. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang dengan Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia pasti diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Berkata Imam Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tafsir Tabari, kata beliau, wa man yata'allaqa bi asbabillah wa yatamassaku bi dinihi wa ta'atihi faqad wuffiqa li tariqin wadihin wa mahajjatin mustaqimatin ghairi mu'wijjatin. Barang siapa yang berpegang teguh dengan cara-cara yang telah Allah tetapkan dan selalu memegang teguh dengan agamanya, istiqamah mentaati Allah, maka sungguh dia pasti diberi taufik kepada jalan yang jelas dan lurus. Dan dia akan diberikan taufik untuk mengikuti manhaj yang lurus, yang tidak bengkok. Lihat contoh tadi. Hari ini kita melihat banyak orang tertipu. Contoh lagi yang lain. Bagi mereka yang tidak kuat pegangannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Ketika bertahun-tahun, berpuluh tahun ustadz-ustadz kita menjelaskan tentang dukun, sihir, dijelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang engah, biasa aja. Begitu muncul si pesulap merah, semua terkesima dengan si pesulap merah itu. Padahal dia juga sihir itu. Kenapa kita tidak mengetahuinya? Karena tidak pernah kita belajar sihir itu apa artinya. Di antara sihir itu selain menyembah setan, juga menggunakan trik dan obat. Ini tukang sihir juga. Lalu semua terkesima. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak belajar tentang Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan prinsip-prinsip agama kita. Ya. Bagi mereka yang suka nyanyi-nyanyi, tahu nyanyi-nyanyi. Biasa ibu-ibu pengajian tuh yang salawatan sebelum pengajian. Ya di masjid-masjid. Di sini mudah-mudahan tidak ada. Itu masih ada yang menyanyikan Ya Thaibah. Masih enggak? Masih atau tidak? Masih. Karena saya juga dengar di tua-tua masjid kalau lewat pakai motor. Sebelum ibu-ibu pengajian itu, sebelum mengundang ustadz atau ustadzahnya, itu dulu yang disajikan. Tahu isinya apa itu? Isinya menduakan Allah. Di dalam salah satu perbuatan Allah. Apa itu? Memberi rezeki. Karena si penyanyi menyebutkan di syairnya itu, Ya Ali wa bin Abi Thalib minkum masdarul mawahib. Ya kalau dinyanyikan nanti ditahdir lagi saya. Ya kan? Wahai Ali bin Abi Thalib, dari sisimu sumber karunia. Bayangkan fitnah sebesar ini tidak ada yang tahu. Kenapa? Mungkin ustadz-ustadz sekarang sibuk mencari popularitas dan followers sehingga lupa menjelaskan ini kepada umat. Apalagi kalau sudah masuk di dalam dunia politik. Sehingga ketika dia masuk siasat, akhirnya hidupnya sia-sia. Ini penting kita bahas. Kembali kepada prinsip agama ini. Maka lihat kata Imam At-Tabari. Siapa yang berpegang teguh dengan cara-cara yang Allah tetapkan. Dia berpegang teguh dengan agama Allah. Dan selalu taat kepada Allah. Maka sungguh dia akan diberi taufik kepada jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna sa'ida man junnibal fitana. Inna sa'ida man junnibal fitana. 2 kali Nabi mengulang. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang menjauhkan diri dari fitnah. Dan bila waliman ibtulia fasabar fawaha, maka orang yang diberi ujian pun dia harus sabar. Sehingga dia pun mampu merenungkan, menghidupkan kembali agama Allah pada dirinya. Jadi ini, ikhwan fillah azakumullah, Nabi mengatakan orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Sedangkan kita hidup di zaman fitnah, iya atau tidak? Berarti kita harus cari solusi, apa yang harus kita lakukan agar jauh dari fitnah. Maka tadi disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 101, di potongan ayat itu disebutkan wa may ya'tasib billah qad hudiya ila siratim mustaqim. Kan awal ayat ini disebutkan fa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Kan gitu ayatnya. Ayatnya menjelaskan tentang bagaimana kalian bisa kafir, bagaimana kalian bisa sesat, sedangkan di tengah-tengah kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan ada Rasul di tengah-tengah kalian.
Artinya kalau kalian pegang teguh dengan dua hal ini, maka tidak mungkin kalian akan sesat. Tidak mungkin, itu maksudnya. Lalu Allah menekankan, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang dengan Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ini penekanan. Seorang penyair mengatakan, muji yang agama, ikut para nabi dan rasul, dari dai-dai berpegang teguh kepada wahyu. Kata seorang penyair, ahyaita bil islam ilman wa sunnatan wa lam tabtadi' hukman min al hukami azhama fa fi kulli yawmin kunta tahdimu bid'atan fatabni lana min sunnatin ma tahaddama. Wahai penyeru kepada kebenaran, engkau telah menghidupkan di dalam Islam ilmu dan sunnah, dan kau tidak mengada-ngada suatu hukum dari hukum-hukum. Maka setiap hari kau menghancurkan perbuatan bid'ah, dan kau membangun kembali bagi kami sunnah yang telah lama dihancurkan. Seharusnya tugas dai itu begitu. Wahai para duat yang mengajak kepada kebenaran, teruslah mengajak kepada kebenaran itu. Kenapa? Karena Anda sedang menghidupkan ilmu dan sunnah di dalam Islam. Dan Anda tidak mengada-ngada hukum sedikit pun dari hukum-hukum Allah. Setiap hari Anda menghancurkan bid'ah, dan setiap hari pula Anda hidupkan kembali sunnah yang telah lama dihancurkan oleh manusia. Ini tujuan dakwah. Makanya kesibukan para nabi dan rasul agar mereka mendapatkan umat yang berkualitas, umat yang betul-betul berpegang teguh kepada agamanya. Kematian di hadapan mereka pun mereka akan berani untuk berani mati demi berpegang teguh dengan kebenaran. Apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kalau begitu? Apa materi dakwah mereka? Materinya tidak jauh dari 3 hal, sehingga mereka betul-betul kuat agamanya. Pertama, para nabi dan rasul itu sibuk memperkenalkan Allah kepada umat. Bukan memperkenalkan ustaz kepada umat, memperkenalkan diri karena selfie sama ustaz. Ini zaman kita tidak mengatakan kalian itu salah 100%. Tapi kesibukan kita hari ini, sebagian penuntut ilmu sibuk memperkenalkan dirinya dengan cara selfie sama ustaz. Seharusnya para dai itu apa yang dilakukan? Perkenalkan Allah kepada umat. Jadi poin pertama dari poin dakwah para nabi adalah mereka sibuk memperkenalkan Allah kepada umat. Karena ini adalah merupakan salah satu tujuan diciptakan manusia. Maka diciptakan seluruh alam. Tujuannya agar manusia mengenal Allah. Sebagaimana Allah katakan di akhir surat At-Talaq di ayat 12. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna lita'lamu anna ya Allah ciptakan 7 lapis langit, bumi itu juga diturunkan keduanya perintah para Allah. Sampai di sini kita dikabarkan Allah menciptakan makhluk yang setelahnya Allah li ulang. Lam itu fungsinya lam ta'lil. Lam menunjuk sebab. Artinya semua ini
ini Allah ciptakan karena sebabnya adalah agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa sesuatu. Kesimpulannya, tujuan diciptakan seluruh alam ini pertama untuk mengenal Allah. Makanya para nabi dan rasul, materi dakwah mereka yang paling penting adalah mengajarkan manusia bagaimana mereka mengenal Allah. Yang kedua, materi dakwah mereka yaitu memberitahukan kepada umat mereka jalan yang mengarahkan mereka kepada Allah. Memperkenalkan jalan yang mengarahkan umat ini kepada Allah. Apa jalan tersebut? Yaitu tauhidul ubudiyah. Tauhid ibadah. Yang Allah katakan dalam surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin an i'buduni hadza siratun mustaqim. Ini yang dimaksud jalan yang lurus yang diperkenalkan oleh para nabi kepada kaumnya, yaitu yang Allah jelaskan dalam surat Yasin. Bukankah aku telah mengambil janji kepada kalian wahai anak cucu Adam, yaitu jangan kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian, dan beribadalah hanya kepadaku saja. Inilah jalan yang lurus. Makanya Allah katakan tentang tugas para nabi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar menyeru kaumnya beribadalah hanya kepada Allah saja dan jauhi taghut. Masih adakah yang berdakwah demikian di zaman ini? Ada, sedikit. Apalagi kalau sudah masuk TV, nggak bisa ngajarin tauhid itu, nggak bisa. Kalau sudah masuk TV, yang dilakukan adalah bagaimana segera menjadi artis. Iya, artis. Semoga Allah melindungi saya jadi artis. Karena wajah saya ini tidak kalah juga. Iya. Ini wajah yang setengah ganteng kayak gini juga mahal loh. Itu iklan sedikit. Iya. Maka oleh karena itu hati-hatilah kita dari segala hal yang akan menjauhkan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Jadi poin kedua, apa tadi? Dakwah para nabi mengajarkan umat ini tauhidul ubudiyah. Semua orang terlena zaman ini. Kalau disuruh isi kajiannya yang jauh dari itu. Kenapa? Jangan bicara tauhid, Pak Ustaz. Nanti akan merusak persatuan dan kesatuan kita. Apa yang dirusak oleh tauhid? Tidak ada. Umat ini udah berpecah belah kok. Ya enggak? Berapa belasan partai yang ada di Indonesia? Semua partai itu yang dominasi orang Islam atau orang kafir? Orang Islam. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana mereka saling celah, berbicara tentang keburukan yang lainnya. Apakah gara-gara orang berdakwah tauhid itu? Enggak. Itu gara-gara tujuan yang sama, tapi beda jalur yang ditempuh. Sedangkan orang yang mengajak kepada tauhid, tujuannya sama, kepada jalur yang sama itu tujuannya. Apa tujuan kita? Mengajak orang-orang, mengajak manusia agar menjadi hamba Allah dan berjumpa dengan Tuhannya nanti di yaumul qiyamah.
tapi tidak dengan jalur yang berbeda, harus dari jalur yang sama, yaitu mengajak kepada tauhidul ubudiyah. Kemudian yang ketiga yang didakwakan oleh para nabi, yaitu bagaimana mereka, yang ketiga mereka mengajarkan kepada umatnya agar umat ini tahu balasan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat. Sehingga dengan sebab ini umat-umat mereka pun kuat. Umat Nabi Nuh dengan jumlah yang sedikit tapi berkualitas. Umat Nabi Musa alaihissalam selain daripada Bani Israel yang membangkang itu, mereka juga umat-umat pilihan. Demikian juga umat Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan bertanya-tanya dalam pikiran kita, timbul pertanyaan. Para sahabat Nabi itu, bahan hati mereka itu sama dengan bahan hati kita. Sama nggak bahan? Sama. Kulit mereka sama dengan kulit kita bahannya. Walaupun berbeda warna, sama. Tapi kenapa mereka bisa berpegang teguh kepada agamanya, padahal nyawa yang menjadi ancamannya, harta mereka dirampas, istri dan anak mereka rela menjadi janda dan yatim ketika diperintahkan perang. Mereka mau melakukannya, kenapa? Karena Rasulullah SAW berhasil mengajarkan mereka 3 hal tadi. Sehingga ketika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka ingat Tuhan yang mereka kenal. Mereka ditimpa musibah, mereka tahu bahwa itu diberikan oleh Allah yang beri ujian kepada mereka. Ketika mereka memohon sesuatu, mereka memohon hanya kepada Allah. Ketika mereka dihadapkan dengan amal, dalam pikiran mereka adalah pahala yang besar nanti di akhirat. Ketika mereka berhadapan dengan fitnah dan dosa, mereka tinggalkan karena di akhirat nanti ada azab. Kalau kehidupan kita sudah seperti ini, maka godaan dan rayuan fitnah-fitnah yang ada tadi, insya Allah kita dapat menepis. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, dakwah seperti ini di zaman yang penuh fitnah ini sudah tidak ada lagi. Karena realita yang kita lihat, bagaimana generasi ini sudah menjadi generasi yang cemen. Apa tadi? Lemah, bencong, ya kan? Jalannya si gagah, tapi begitu lihat laki-laki jadi ayu. Setiap hari memperbesar otot di tempat-tempat gym, dipanggil sholat untuk sholat berjemaah, ya lemah. Inilah ciri-ciri bencong. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya prinsip dalam agama. Berkata Imam Malik rahimahullah tentang anjuran mengikuti jejak orang-orang terdahulu, baik dalam beribadah, baik dalam dakwah, seterusnya. Kata Imam Malik, la yaslu akhiru hadhihi ummati illa bima salaha awwaluha. Tidak akan pernah baik akhir umat ini kecuali mereka berpegang dengan sesuatu yang menjadi sebab baiknya umat pertama. Fa idza kana awwaluha salaha bil kitab was sunnah falan yasluha akhiruha illa bil kitab was sunnah. Jika generasi pertama dari umat ini menjadi umat terbaik disebabkan Al-Quran dan Sunnah, maka akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan keduanya. Dengan pegang dengan Al-Quran dan sungguh waktu berlalu begitu jauh. Rasulullah musuh membuat makar
dan musuh-musuh mulai menguasai kaum muslimin, dan sudah terjadi. Dan musuh-musuh Islam bersemangat untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Jadi musuh Islam bersemangat untuk menjauhkan kita dari apa? Agama Islam. Makanya kita ini selalu disajikan berita, ya kan? Berita itu seru untuk dengar. Sehingga apa yang terjadi? Kita lupa mengkaji kitab Allah dan Rasulullah SAW. Kajian tafsir sedikit sekali yang berselera kepada kajian tafsir. Iya kan? Kajian sunnah tentang hadis-hadis Nabi SAW sedikit sekali yang berselera untuk menghadiri. Coba ada kajian, di samping ustadznya ada artis. Wah, banyak yang hadir. Ya, maksud di sini artis yang masih aktif. Ini menunjukkan kita ini tidak akan pernah benar kalau kita tidak mengikuti cara orang-orang terdahulu. Lihat bagaimana musuh-musuh Islam berusaha muslimin dari agama. Maksudnya jauhkan mereka dari ilmu. Sehingga nampaklah kelemahan, ketidakberdayaan, kejahilan merajalela. Mereka jahil tentang hakikat akidah yang benar. Bahkan kalau ditanya apa itu akidah, tidak mengerti. Padahal seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'anu kalamullah wa tajalla fihi Rabbuna tabaraka wa ta'ala bi sifati. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah, di mana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang dirinya dengan sifat-sifatnya yang mulia, agar mengembalikan umat ini kepada akidah yang benar. Dan obat dari sebuah kejahilan tentu kembali kepada wahyu. Ketika jahil merajalela, seharusnya para dai-dai lebih banyak memberikan porsi materi-materi yang berkaitan dengan wahyu itu sendiri. Karena banyak orang jahil tentang agamanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fi at-tarkib muttafiqan nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimu rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang dapat membunuh. Ingat, penyakit yang dapat membunuh. Apa yang dibunuhnya pertama kali? Hati. Sehingga jasad menjadi kuburan untuk bangkai yang bernama qalb. Karena jahil, jasad berubah menjadi kuburan. Sedangkan bangkainya adalah bukan hanya hati yang dibunuhnya, tapi juga bisa membunuh jiwa. Teroris, kenapa dia melakukan bom bunuh diri? Bodoh. Kenapa dia melakukan teror? Bodoh. Demikian juga ada orang bunuh diri karena dipecat dari pekerjaannya. Kenapa? Bodoh. Dia kira rezeki itu datang dari pekerjaannya. Kenapa dia bodoh seperti itu? Kenapa dia bunuh diri? Hanya karena di PHK? Karena dia yakini bahwa rezeki dia selama ini datang dari pekerjaannya. Kenapa dia tidak berpikir bahwa pekerjaan itu hanyalah sarana, sedangkan pemberi rezeki adalah Allah? Jawabannya karena dia tidak mengenal Allah. Kembali kepada kebodohan dia. Tidak mengerti tentang akidah. Yang sederhana saja dia tidak mengerti. Lalu apa obatnya? Kata Ibnu Qayyim, obatnya wasyifa'uhu amrani. Obatnya dua perkara. Wasyifa'uhu amrani.
Nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alim rabbani. Yang pertama redaksi dalil. Itu obat pertama. Redaksi dalil. Nas, ya, nas dalil. Apa nas dalil itu? Tadi dikatakan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Jadi yang pertamanya keluar dari Sunnah jadi satu kesatuan. Nas. Yang kedua tabibnya, yang tahu resepnya. Siapa yang tahu resepnya? Ulama Rabbani. Maka jalan keselamatan itu kembali kepada 3 sumber ilmu. Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf. Kalau yang ketiga ini ditinggalkan, maka kita ini seperti pasien yang beli obat tidak tahu resepnya. Kalau kita minum obat tidak tahu resepnya, ya kita tahu ini obat, kira-kira apa yang terjadi? Bisa mati. Ya enggak? Misalnya begini, ada orang sakit kepala, tapi dia tidak tahu dosis obat itu. Yang dia tahu hanya nama obatnya. Yang dia tahu, ya ini ada kejadian nyata. Apa? Ini kejadian nyata. Saya tidak contoh yang tidak nyata. Ada seorang, dia tidak mengerti tentang fungsi antimo. Tidak tahu dosisnya. Yang dia tahu antimo itu kalau diminum bisa menahan mual-mual ketika naik bis atau pesawat. Kebetulan dia jalan dari NTB sana ke Jakarta itu 3 hari 3 malam. Kalau minum 1 hanya bertahan sehari, itu dalam pikiran dia. Ini perjalanan 3 hari 3 malam. Untuk menambah tidak mual selama 3 hari itu, dia minum 5 antimo dan 1 Sprite. Apa yang terjadi? 3 hari 3 malam dia tidur. Jadi sopir itu beriksa kuat nantinya masih hidup atau tidak. Ya, itu hampir apa itu? Seperti itulah orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah tidak memakai pemahaman para salaf. Minimal dia mabuk dalam bid'ah, apalagi sampai melakukan bom bunuh diri dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Orang-orang melakukan teror itu punya dalil tidak dari Al-Quran? Punya. Tapi apakah tidak punya pemahaman? Ini disebut dengan prinsip beragama itu. Kemudian mengenai Al-Quran, ikhwan fillah azakumullah, atau secara umum mengenai wahyu. Dia adalah karunia Allah kepada kita. Agar kita menjadikannya sebagai cahaya dalam perjalanan hidup kita ini. Al-Quran ini Allah turunkan melalui seorang malaikat yang mulia. Siapa dia? Jibril. Di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Di bulan yang dimuliakan, Ramadan. Di tempat-tempat yang dimuliakan, Mekah dan Madinah. Kepada makhluk yang paling mulia, Rasulullah SAW. Disaksikan generasi yang mulia, para sahabat. Orang lagi mulia tidak ada. La ya'tihi al-batilum min bayni yadayhi wa min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Di depan, di belakang, di bagian manapun Al-Quran itu tidak ada kebatilan itu. Karena dia diturunkan dari zat yang maha hakim, bijaksana. Bijaksana di sini 2 makna. Pemilik hukum dan pemilik hikmah. Pemilik hukum karena dia yang tahu hukum-hukum yang dia berlakukan dalam Al-Quran. Hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di mana dia tempatkan Al-Quran? Kepada Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk kita. Dan dia maha terpuji
Kenapa dia maha terpuji? Karena dia menurunkan nikmat yang agung. Apa nikmat yang agung? Al-Quran tadi. Dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang sebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami tentang pujian dia kepada Allah atas nikmat diberikannya Al-Quran. Walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtana ahmadu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi ma astaghfiruh. Sebagai hidayah kita untuk menempuh jalan yang lurus. Aku memujinya sebagai syukurku kepadanya dan aku mengampuni dosa. Jadi Allah itu terpuji. Pertama kali dia terpuji, pertama kali kita puji dia karena nikmat besarnya nikmat agama ini, karena besarnya nikmat Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang hidup tanpa Quran ini, tanpa aturan Al-Quran, seperti mayit yang berjalan, seperti orang yang hidup tanpa air dan tanpa oksigen. Karena Al-Quran adalah ruh kehidupan. Ingat ya, Quran ruh kehidupan. Ini ada ungkapan Ibnu Qayyim yang sangat indah sekali tentang Al-Quran dan manusia. Al-Quran dan manusia, antara Quran dan manusia. Di dalam diri kita ada dua hal yang butuh ruh. Di diri kita ini ada dua perkara yang butuh ruh. Pertama, jasad butuh ruh. Kedua, jantung, hati, qalbun butuh ruh. Ruhnya jasad ditiupkan oleh makhluk yang gaib, malaikat yang ada di perut ibu kita. Sedangkan ruhnya hati ditiupkan oleh makhluk yang nampak, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana cara beliau menghembuskan ruh itu di jantung kita? Dia ajarkan wahyu itu kepada kita. Maka oleh karena itu orang yang hidup tanpa Quran, tanpa wahyu, seperti hidup tanpa oksigen atau tanpa air. Karena jantung hatinya telah menjadi bangkai di dalam jasadnya yang masih hidup. Jasad yang hidup seperti kuburan berjalan untuk membawa jantungnya kemana-mana yang telah mati. Maka Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata dari Allah. Dengannya Allah memberi petunjuk orang-orang yang mencari keridhaannya, yang mencari jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya atas idzinnya. Dan Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Pernah Abu Jahal masuk menemui Al-Walid bin Mughirah. Ini kita bercerita tentang keajaiban Al-Quran. Ini bertemu antara Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal antum kenal kan? Terus Walid bin Mughirah itu siapa? Hah? Walid bin Mughirah, bukan bapaknya Khalid bin Walid. Mungkin bapaknya Khalid bin Walid, tapi saya belum tahu apakah betul bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini, dia adalah pimpinan Bani
Abu Jahal itu dari kabilah apa sih? Makhzum, afwan. Abu Jahal itu dari Makhzum. Sedangkan Al-Walid bin Mughirah adalah tokohnya, ketua gengnya. Walid bin Mughirah itu siapa? Ketua gengnya. Tapi biasanya yang lebih terkenal adalah anak buahnya. Ya, sutradaranya di balik layar. Sama seperti sekarang, yang lebih terkenal Abu Janda. Sedangkan ketua gengnya Abu Janda tidak terkenal. Ya. Ini Al-Walid bin Mughirah ini tokoh dari suku Makhzum. Dia berdiskusi dengan Abu Jahal. Berkatalah Abu Jahal kepada Al-Walid, "Wahai Walid, apa pendapatmu tentang Quran? Tolong sampaikan pendapat. Agar ucapanmu ini disampaikan kepada orang-orang." Berkatalah Al-Walid, "Apa yang harus aku katakan? Wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ar minni." Kata Al-Walid, demi Allah, dia bersumpah dengan nama siapa? Nama Allah. Berarti orang kafir dulu menyembah Allah enggak? Menyembah, tapi dengan cara adanya perantara. Kata Al-Walid bin Mughirah, demi Allah, tidak ada seorang pun di tengah kalian ini yang lebih paham tentang syair melebihi aku. Dan tidak ada yang mengerti tentang qasidah melebihi aku, kata dia. Wala bi asy'aril jin, sampai syair jin pun tidak ada yang melebihi aku. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Kata Al-Walid bin Mughirah, demi Allah, ucapan Muhammad itu yaitu Al-Quran sama sekali tidak sama dengan syair-syairku. Ini ketua gengnya ngomong gini nih, bingung dia mau ngomong apa. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Walhasil Walid bin Mughirah mati kafir juga. Wallahi inna liqawlihi alladhi yaqulu halawatan. Demi Allah, ucapan yang dia ucapkan itu betul-betul memiliki kemanisan, kelezatan. Quran itu lezat didengar oleh siapa? Al-Walid bin Mughirah, orang kafir. Wa inna alaihi latalawatan wa innahu lamusmirun a'lahu. Sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya yang dibaca Muhammad itu betul-betul akan membuahkan ketinggian. Di atasnya akan buahkan kebaikan. Itulah Al-Quranul Karim. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Sungguhnya apa yang dibaca Muhammad itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Sungguh dia akan mengalahkan apa yang menjadi lawannya. Ini perkataan siapa ini? Ahli syair, yang syairnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mau syair manusia, mau syair jin pun tidak ada yang mengalahkan syairnya Al-Walid bin Mughirah. Menurut pengakuan dia. Tapi begitu berhadapan dengan Quran, dia katakan, ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Yang diucapkan Muhammad tidak sama sekali dengan syair. Ya. Dan tidak ada yang bisa melawan Al-Quran. Ada seorang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dia masuk Islam. Dia mengambil Taurat, lalu dia merubah-rubah isi Taurat itu. Dia datang kepada Yahudi yang lain, dia jual isinya dan dibeli oleh Yahudi-Yahudi. Artinya diterima sebagai ajaran agama. Lalu dia membuka Injil, Injilnya dia rubah-rubah. Dia datang kepada kelompok Nasrani, lalu dia jual Injil yang dirubah itu, dan mereka pun menerimanya.
tidak ada penolakan. Dia mengambil Quran, lembaran-lembaran Quran yang masih dalam lembaran-lembaran itu suhuf, dia rubah isinya. Dia tulis, dia rubah. Dia datang kepada orang Islam. Orang Islam mengingkari, ini bukan kemurnian Quran. Maka akhirnya dia katakan, kitabun anzalna. Ya. Afwan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia pun ingat akan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Maka masuk Islam. Sekarang ada orang Islam mau meninggalkan Islam. Padahal Quran ada di depannya, di tengah-tengahnya. Ini Yahudi loh. Yahudi dia bandingkan, dia merubah Taurat, dia jual kepada Yahudi lainnya, diterima juga kesesatan itu. Kemudian dia rubah Injil, kemudian dia berikan kepada Nasrani, diterima juga itu. Kemudian ketika dia ingin membuktikan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dia rubah Quran. Lalu dia tawarkan kepada orang Islam, ditolak oleh orang Islam. Lalu seketika dia masuk Islam. Tapi orang Islam banyak meninggalkan Quran. Banyak meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya lemahlah umat Islam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, masih berkaitan dengan Quran. Dulu para jin ini ya. Jin sebelum diturunkan Quran atau proses diturunkan Quran, mereka masih bisa mendengar berita dari langit yang dibicarakan oleh malaikat yang ada di langit pertama. Sehingga mereka jin-jin itu menyampaikan beritanya sampai kepada dukun. Satu berita yang benar mereka poles, kemudian mereka pun menjadikannya sebagai alasan untuk membenarkan 100 kebohongan. Begitu proses turun Al-Quran, pintu langit tidak ada yang terbuka buat mereka. Semua dijaga. Jin-jin itu pun mencari tahu apa sebenarnya yang Allah turunkan. Sehingga ketika kami mau menembus langit, mau mendengar isi langit, tidak bisa. Langit terjaga. Maka jin-jin itu pun mendatangi Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata mereka, sungguh kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yang menyejukkan hati. Maka mereka pun masuk Islam. Jin-jin itu masuk Islam. Tadinya tukang pencuri berita langit, berkomplotan dengan apa? Para dukun. Jin yang gaib itu pun masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Tapi sayang, seribu sayang, kita semua yang muslim ini sedikit yang mau berpegang kepada hukum-hukum agama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian mengenai sunnah. Sunnah Nabi SAW sangat penting untuk diikuti. Karena tanpa sunnah Nabi SAW kita tidak bisa menjalankan ajaran Quran. Demikian juga apa yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita tidak bisa menjalankan Quran dan Sunnah itu tanpa pemahaman daripada salaful ummah, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ayat Inna nahnu nazzalna dzikra, itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Tadi sudah saya singgung muatan ajaran Islam itu. Di antaranya memperkenalkan Allah, memperkenalkan jalan menuju kepada Allah, dan mengajarkan tentang balasan di yaumul qiyamah nanti. Ini bagian daripada akidah. Dan ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran itu secara umum ada 3. Tapi ketiga-tiganya disebut satu istilah, yaitu iman. Apa 3 itu? Akidah, beribadah dengan cara-caranya, dan berakhlak. Saya ulangi ya.
Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di ajaran Islam secara umum ada 3. Dan ketiga-tiganya disebut dalam satu istilah, yaitu iman. Karena ketiga hal ini adalah kandungan dari keimanan. Kalau dia mengatakan iman itu apa saja kandungannya? 3 tadi. Akidah. Yang kedua apa? Ibadah. Yang ketiga, akhlak. Ini harus dimurojaah terus ini. 3 hal ini. Yang pertama apa tadi? Akidah, ibadah, akhlak. Ketika orang mengambil akidah bukan dari wahyu, maka akan goncang kehidupannya. Bahkan dia bisa murtad. Contoh, Mirza Ghulam Ahmad, dia menganut salah satu akidah tarekat Sufi. Siapa Mirza Ghulam Ahmad? Mirza Ghulam Ahmad. Siapa dia? Pendiri Ahmadiyah. Jangan salah ngomong ya. Jangan bilang pendiri Muhammadiyah, fitnah nanti. Ahmadiyah. Siapa orang ini? Apa dia penjahat? Peminum khamr? Germo? Penjudi? Koruptor? Enggak. Masa mudanya dia remaja masjid. Baca Quran. Di surat kabar dia suka menulis bantahan kepada agama Hindu dan Nasrani waktu dia hidup di India. Ya. Begitu dia tertimpa fitnah wahan. Apa wahan tadi? Cinta dunia. Cinta dunia. Lihat akidahnya tadi apa? Tarekat. Salah satu akidah tarekat. Ada yang mengatakan dia berakidah Maturidiyah. Di saat dia semangat seperti ini, orang-orang kafir menawarkan kepadanya dunia, yaitu dibuatkan baginya toko jualan. Jadi itu dia dambakan. Akhirnya dia menulis buku-buku. Di antara isi bukunya, siapa yang tidak mengakui aku sebagai nabi, maka dia anak pelacur dan akan mati kolera. Dan disambutlah oleh seorang ahli hadis di India waktu itu mubahalanya tersebut. Mubahala dengan cara bersurat. Maka dikirimlah mubahala itu oleh ahli hadis. Saya lupa namanya. Umur ahli hadis itu masih 29 tahun. Masih muda. Kemudian dibalaslah mubahala. Tahun 1 bulan setelah mubahala itu, Mirza Ghulam Ahmad mati mencret kolera. Ada nabi mati mencret. Yang nabi palsu mati mencret gitu. Lihat kenapa dia murtad? Karena akidahnya, pondasi akidahnya tidak sama dengan pondasi akidah Rasulullah dan para sahabat. Yang Allah katakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, berakidah seperti yang kalian imani, maka mereka mendapat petunjuk. Apa pemahaman terbaliknya? Kalau tidak akidah dengan para sahabat, maka menyimpanglah kita. Menyimpang. Kemudian yang kedua ibadah. Apa yang kedua? Ibadah. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang menjalankan satu amal yang tidak ada contoh dari kami cara melakukannya, maka dia tertolak. Ada amal yang ditolak. Sebagian orang mengatakan hanya Allah yang tahu Pak Ustaz. Iya, justru itulah kita berani mengatakan ada amal yang ditolak. Karena Allah yang tahu. Sebagiannya Allah beritahukan contohnya agar kita juga tahu. Ada nggak dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada ibadah yang ditolak?
Ibadah baik loh. Ibadah ini termasuk rukun Islam, tapi ditolak oleh Allah. Ada yang bisa jawab? Di dalam Al-Quran. Dan tidak usah cari di tengah-tengah Al-Quran. Cari di juz amma. Apa? Salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat. Siapa dia? Yaitu setiap orang yang lalai dari salatnya. Itu mereka yang lalai dari salatnya. Bagaimana kelalaian itu? Pertama, boleh jadi dia riya. Yang kedua, dia menunda waktunya. Yang ketiga, laki-laki tidak sholat di masjid. Yang keempat, yaitu dia tidak perhatikan hukum-hukum sholat. Ya. Tidak perhatikan apa? Hukum sholat. Ada amal yang ditolak oleh Allah. Karena ibadah itu tidak sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga tentang apa? Akhlak. Ya. Dan tiga-tiganya merupakan muatan ajaran Islam dan disebut dengan satu istilah, yaitu keimanan. Kemudian apa diantara tujuan daripada disyariatkan agama ini? Tujuan disyariatkan agama ini, ikhwan fillah, azakumullah, di antaranya atau yang diistilahkan dengan maqasidus syariah. Secara umum, agama ini datang untuk memberi maslahat buat umat manusia. Saya ulangi. Seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri'an wa ad-darar. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agama ini hadir untuk memberikan kebahagiaan kepada umat manusia, termasuk jin, termasuk seluruh alam, bukan hanya manusia, dan untuk mencegah perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Lanjutannya, oleh karena itu, setiap yang mendatangkan kebaikan pasti Allah syariatkan. Dan setiap yang mendatangkan kemudaratan pasti Allah larang. Jadi adanya larangan, perintah dan larangan agar kita berada dalam kebahagiaan, agar kita mendapatkan kemaslahatan dan jauh dari yang mudarat. Itu tujuannya. Kemudian di antara tujuan yang lain, untuk memperbaiki tiga hubungan di antara maqasidus syariah. Untuk memperbaiki tiga hubungan. Apa tiga hubungan itu? Pertama, hubungan hamba dengan Allah. Yang kedua, hubungan hamba dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan hamba dengan orang lain. Jadi di antara tujuannya apa? Untuk perbaiki tiga hubungan. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan menghapus keburukanmu. Ini hubungan dengan siapa? Diri sendiri. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ini untuk siapa? Orang lain. Ini yang dijaga oleh agama kita ini, hubungan ini. Kemudian di antara lagi tujuan agama kita ini hadir
disyariatkan untuk kita, yaitu untuk menjaga 5 perkara yang tidak boleh dirusak. Maka kalau ada orang yang beragama merusak salah satu dari 5 ini, dan dia katakan ini bagian daripada ajaran agama, maka dia orang sesat. Apa 5 perkara itu? Pertama yang harus dijaga adalah kemurnian agama Islam. Tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh khurafat, ya, tidak boleh mengada-ngada. Harus dijaga kemudian agama Islam. Ini poin pertama. Poin kedua, untuk menjaga darah. Maka tidak boleh sembarangan membunuh. Agama kita ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agamanya melarang kita membunuh. Jangan kata membunuh, kita ancam orang pakai benda tajam pun dilaknat oleh malaikat. Saking ketatnya masalah apa? Darah. Maka ada hadis disebutkan Rasulullah SAW, man asyara li akhihi bihadidatin la'anatul malaika. Siapa yang berisyarat menunjuk saudaranya dengan menggunakan besi yang runcing atau benda yang runcing, maka dia dilaknat malaikat. Maka ibu-ibu hati-hati manggil anak pegang pisau. Anakku sayang sini. Hati-hati. Itu aja dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan membunuh? Waliyadzubillah. Darah itu mahal. Rasulullah pernah melewati Ka'bah dan berkata kepada Ka'bah itu, betapa kau dicintai Allah, betapa kau mulia. Tapi darah umatku lebih mulia daripada engkau. Maka dijaga oleh agama ini. Subhanallah, bukan hanya darah umat Islam yang dijaganya. Darah orang kafir pun dijaga oleh agama ini. Agar tidak sembarangan menumpahkan darah. Kecuali kafir yang berperang dengan kita, boleh ditumpahkan darah. Yang ketiga yang dijaga oleh agama kita ini adalah harta. Ya, maka tidak boleh mengambil harta orang lain. Harta orang kafir juga tidak boleh. Ya. Sebagian orang mengatakan tidak apa-apa mencuri harta tetangga Pak Ustadz, dia Nasrani. Haram hukumnya. Karena harta itu terjaga juga untuk mereka. Tidak boleh sembarangan mengambil harta orang. Karena harta ini dijaga oleh agama kita. Makanya Allah katakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Yang keempat apa? Kehormatan. Kehormatan di sini bisa menjaga kehormatan, jangan sampai mengumbar aib orang. Apalagi aib istri, apalagi aib suami. Ini kehormatan nih. Ya, dijaga. Maka ibu-ibu kalau ada masalah jangan bercurhat di Facebook. Nanti aib suaminya ketahuan oleh orang. Ya, aib orang saja dijaga, apalagi pasangan. Termasuk menjaga kehormatan di sini, menjaga kehormatan istri dan anak. Maka mereka disuruh pakai jilbab agar terjaga mereka dari kerusakan. Termasuk menjaga kehormatan, tidak boleh zina. Maka dilarang pacaran. Dilarang apa? Pacaran. Pacaran ini udah menjadi penyakit sekarang. Bukan hanya orang awam yang pacaran. Orang pengajian pun ada yang pacaran. Ada yang pacaran. Sampai ada salah seorang yang, subhanallah, dia bercerita bahwa istrinya pacaran dengan salah satu mutawif umrohnya. Dan kemudian minta cerai dari suaminya, kemudian mereka cerai. Pacaran nih, kehormatan dijaga. Makanya wanita yang pandai menjaga kehormatan dijamin masuk surga. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Abu Bakar, saking pentingnya menjaga kehormatan dan aib ini. Ada seorang bapak-bapak datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
melaporkan bahwa anak perempuannya telah berzina dan hamil. Kemudian dicela oleh Umar. Celaka engkau. Kenapa kau tidak sembunyikan saja aib? Artinya disuruh taubat anaknya. Karena sudah dilapor harus dicambuk 100 kali. Sebaiknya diapakan? Disembunyikan. Aib. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau ada terjadi ini, kalau terjadi, waliyadzubillah, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita. Dan ini pernah terjadi pada salah seorang anak daripada kaum muslimin di sini di Bogor ini. Dan pernah ditanyakan kepada saya bahwa anak perempuannya diperkosa dan hamil, mau digugurkan dosa, mau dipertahankan aib. Tapi ada laki-laki yang mau bantu. Laki-laki ini masih bujang. Dia mau menikahi perempuan tadi yang diperkosa itu agar ditutup aibnya. Lalu ditanyakan waktu itu, apa hukumnya Pak Ustaz? Kemudian saya baca fatwa para ulama, itu termasuk man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Artinya boleh dia menikah kalau kejadiannya seperti ditanyakan. Si wanita ini tidak menginginkan dirinya diperkosa, tapi diperkosa juga. Beda kalau dia menginginkan sendiri, maka haram dinikahi oleh orang lain. Kalau dia tidak menginginkan tapi diperkosa, waliyadzubillah, kalau ada orang mau membantunya untuk menutup aibnya, boleh dia menikah dengannya. Saking pentingnya jaga apa? Kehormatan. Yang terakhir, menjaga akal. Menjaga apa? Akal. Makanya dilarang minum minuman keras. Dilarang bucin. Apa bucin? Budak cinta. Itu merusak akal tuh. Ya, ada laki-laki karena budak cinta ditinggalin oleh pacarnya, nangis dia di bawah pohon beringin dekat kuburan Cina lagi. Nangis dia ditinggalin wanita. Kenapa? Bucin. Akalnya kemana tuh? Ya. Karena seorang harus menjaga akalnya. Dijaga oleh agama kita ini akal yang mulia ini. Maka tidak boleh sembarangan mengkonsumsi yang merusak akal. Tidak boleh sembarangan mendengar ke sesuatu yang merusak akal. Ya. Makanya cara orang-orang sesat itu untuk mendoktrin manusia, dicuci dulu akalnya. Kan itu istilah mereka. Cuci akalnya. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pribadi. Semoga kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpegang teguh kepada agama kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan di dunia dan di akhirat. Nah, ada pertanyaan? Ini pertanyaan banyak banget. Baik. Gimana hukumnya masih banyak orang Islam merayakan ulang tahun? Banyak sekali ustadz yang merayakan, suka melihat dan suka melihat di TV Ustaz. Saya kurang paham juga. Ya. Merayakan ulang tahun ini adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Bahkan orang-orang Nasrani pun mengatakan ini bukan kebiasaan orang Nasrani. Ini kebiasaan para penyembah setan. Dari mana Anda katakan ada ulang tahun? Ulang tahun yang mana diulangi? Kalau bisa ulang tahun, saya mau ulang tahun. Bertambah umur itu berkurang usia. Apa yang mau dibanggakan? Ya. Ulang tahun itu kebiasaan orang-orang kafir, bahkan kebiasaan orang-orang paganisme, animisme. Bukan hanya kebiasaan orang-orang Nasrani. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Sebentar lagi kita akan menghadapi Pilpres. Bagaimana cara berikhtiar menentukan pilihan dari para paslon yang insya Allah dapat mendatangkan kebaikan bagi agama Islam?
kita dapat menggunakan hak pilih kita dengan sebaiknya bagi kebaikan umat. Sini kan pertanyaannya hak milih. Saya belum pernah membaca undang-undang ada kewajiban memilih. Belum pernah saya baca undang-undangnya. Yang ada adalah kita diberikan hak memilih. Maka pilihan saya tidak memilih. Itu pertama. Tapi kalau ada fatwa yang telah meneliti keadaan sekarang ini, ada pertimbangan kalau memilih bisa meminimalisir mudarat, bukan mendapatkan pemimpin yang terbaik, nggak mungkin. Mendapat pemimpin terbaik itu tidak mungkin dengan cara demokrasi. Tetapi mendapat pemimpin yang lebih sedikit mudaratnya mungkin. Dan itu yang kita butuhkan adalah fatwa dari peneliti-peneliti keadaan sekarang. Jangan bawa fatwa dari Aljazair untuk Indonesia. Beda kondisi rakyatnya. Ya. Maka untuk masalah ini saya tidak akan menjawab siapa paslon yang akan dipilih. Karena kalau nanti sudah ada fatwa yang keluar dan diberitahukan bahwa ciri-cirinya harus begini dan begitu, dan dibolehkan oleh mereka yang meneliti tentunya, ahlinya, ya, dibolehkan untuk memilih, maka pilihlah bukan karena suka kepada yang dipilih atau bukan karena suka kepada sistem, tapi pilihlah karena tujuan untuk meminimalisir kemudaratan. Paham di sini? Baru antum masih pada akidah dan ilmu. Ya, golput pun tidak lepas dari demokrasi. Karena golput itu asalnya tidak ada paslon yang dia sukai, maka dia milih tidak memilih. Ini hak dia untuk tidak memilih dalam demokrasi. Dan dia juga masih dalam demokrasi. Kalau golput belum selamat, yang selamat tadi. Anda tidak memilih karena kembali kepada hukum asal, itu sistem yang tidak benar. Anda memilih bukan karena suka kepada yang dipilih atau karena suka kepada sistem, tetapi memilih karena tujuan meminimalisir apa? Mudarat. Sudah jelas? Terus siapa yang dipilih Pak Ustadz? Burung hantu tidak akan terbang sama burung nuri. Nggak perlu antum tanyakan ke saya. Ya, ya, ketahuan, tetap ketahuan. Nggak perlu disampaikan di kajian. Kalaupun itu ada anjuran memilih. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dalil untuk mencuci kaki orang tua ketika kita meminta maaf? Tidak ada dalilnya. Ya, tidak boleh sujud di hadapan orang tua. Ya, kalau boleh sujud, Rasulullah akan menyuruh wanita sujud pada suaminya. Karena sujud itu hak Allah. Tidak boleh sujud pada orang tua. Cium tangan, cium keningnya sudah cukup. Minta maaf kepada keduanya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum Ustaz. Apabila dulu seorang wanita pernah berpacaran, lalu menikah dengan pacarnya dan bertaubat, apakah dosa zina itu masih ada? Tidak. Semoga Allah menghapus dosa Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Anda dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Karena taubat itu menghapus semua kesalahan sebelumnya. Ya. Dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa pelakunya menyesal. An-nadamatu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Jika saya menanam pohon di taman yang digunakan bersama untuk orang-orang kompleks yang tinggal di taman tersebut, maka buah dari pohon tersebut hak siapa saja? Hak siapa saja? Ya hak semua orang. Karena Anda menanam di tempat umum. Ya, apakah saya saja atau saya dan orang-orang komplek tersebut? Seandainya ibu tanam di rumah ibu nih, lalu salah satu dahan batangnya itu keluar ke rumah tetangga dan buahnya di rumah tetangga, maka itu hak tetangga Anda. Apalagi ini di tempat umum, bukan rumah ibu. Apakah istri yang memarahi suami masih berdosa? Walaupun setelah marah istri meminta maaf kepada suami dan suami ridho memaafkannya. Itulah laki-laki. Ya, laki-laki itu cepat lemah kalau istri minta maaf. Ini tidak perlu saya jawab ini. Sebenarnya sudah terjawab. Orang yang minta maaf sama suaminya, dia akan dihapus dosanya insya Allah. Apalagi suaminya ridho.
Ingat ibu-ibu, suami itu seperti dikatakan oleh seorang wanita salehah pada zaman salaf dulu, jadilah engkau budaknya, jadilah engkau dayang buat suamimu, maka dia siap untuk menjadi budak bagimu. Itu. Jangan lagi dimarahi suami, kasihan. Sudah di kantor dimarahi oleh bosnya, pulang dimarahi istri pulang. Ya seperti ditaruh 2 gunung besar di atas kepalanya. Mohon nasihatnya Ustaz agar menjadi istri yang salehah dan bisa menahan marah terhadap suami. Sudah tua marah kepada suami itu dosa, tapi selalu dilakukan, apakah termasuk istri bodoh? Sebenarnya ini karakter. Kata Syekh Utsaimin, karakter itu ada 2. Ada karakter bawaan, dan ini nikmat Allah atas orang tersebut, tapi dia belum tentu selamat kalau dia tidak belajar agama. Yang kedua, karakter baik yang dilatih. Dan ini butuh banyak belajar. Di antaranya belajar materi dan baca sejarah. Belajar materi, teori, belajar materi dakwah ini, baca yang berkaitan dengan poin-poin yang untuk membuat kita takwa. Lalu baca sejarah. Kalau sejarah itu akan membawa jiwa kita kepada kehidupan orang-orang baik itu. Ya. Akan bawa kehidupan kita kepada orang-orang baik itu. Kemudian banyak berdoa kepada Allah agar berubah karakter ini. Tapi kalau karakter ini berulangnya tidak setiap hari, sekali-kali gitu, maka itu namanya karakter. Dimaafkan. Dimaafkan. Seperti apa karakternya Sufyan bin Uyainah? Itu ulama hadis, ulama fikih. Juga dia termasuk ahli tafsir. Tafsirkan Al-Quran. Ulama yang datang belajar kepadanya banyak sekali. Tapi terkadang beliau marah. Lalu ada orang protes. Orang belajar kepada anda ini dari berbagai penjuru negara. Tapi kalau anda marah begini mereka akan lari. Apa kata syekhnya? Kalau begitu mereka bodoh seperti kamu. Kenapa? Hanya gara-gara saya marah ini mereka tinggalkan kebaikan saya yang banyak. Demikian juga kita kepada pasangan kita. Kalau kita lihat istri kita marah sekali-kali, jangan ujuk-ujuk cerai. Ya, setiap hari dia lakukan apa? Marah gitu. Kalaupun dia setiap hari marah, dinasehati. Kalau tak bisa dinasehati, setel besar-besar kajian tentang istri solehah. Ya, entah itu kajian ustadz yang senior maupun ustadz yang baru-baru belajar berdakwah. Beritahukan kepadanya. Kalau tidak mampu juga, istri lagi marah, kita pergi ke masjid. Maka kalau antum lihat ustadz tidur di masjid, berarti lagi dimarahi istrinya. Nah itu sekali-kali ibu-ibu marah seperti itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang begitu tercela. Tetapi segera minta maaf kepada suami. Banyak-banyak meminta kepada Allah. Beristighfar, berzikir, karena itu akan merubah karakter seseorang. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya ikut? Tadi sudah mencoblos terus ditanya ini. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mau mengikuti pengajian sunnah. Alhamdulillah Ustaz, suami saya sudah mau mengikuti kajian sunnah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini semua adalah karunia dari Allah. Dia sudah mulai mengetahui apa itu bid'ah, namun belum masih mengikuti acara-acara bid'ah. Dengan alasan tidak enak dengan tetangga. Gimana seharusnya saya bersikap? Saya ingin dengan suami itu saling menguatkan di atas sunnah, walaupun kami berbeda dari keluarga. Pertama, ibu, a'azakumullah, kalau suami sudah terlihat seperti itu, dikuatkan saja tapi jangan terlalu diatur, ditekan. Gunakan kelembutan ibu dan berikanlah kepadanya pemahaman yang masuk akalnya. Ya, dengan memberikan perbandingan. Lihat, saya seperti ini dicela orang, tidak mudarat. Saya dicaci maki orang, tidak mudarat. Kemudian diberitahukan kepadanya, lebih penting mana? Tak enak kepada tetangga atau tak enak kepada Allah. Sedangkan Allah tidak terima perbuatan bid'ah. Ya, beritahukan seperti itu. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik.
Seperti Ummu Sulaim menasihati Abu Talha. Jadi Abu Talha ini dulunya kafir. Dia jatuh cinta kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini termasuk janda, cakep, dan soleha. Dikejar oleh Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, masuk Islam engkau, baru aku mau menikah dengan Abu Talha masuk Islam. Singkat cerita, ketika Abu Talha pergi, anaknya meninggal. Bagaimana cara Ummu Sulaim memberitahukan agar Abu Talha ini tidak kaget? Dia layani dulu suaminya dengan pelayanan yang indah. Kemudian setelah dia merasakan kenikmatan pelayanan suaminya, lalu diberitahukan tentang kejadian meninggalnya anak itu. Nah, ibu-ibu pun demikian. Ya, layani dulu suaminya. Tapi udah tua-tua Pak Ustadz, kata dia begitu. Kalau sudah tua-tua tidak harus itu melayaninya. Ya, bisa dengan melayani yang lain, masak masakan yang enak dan seterusnya. Baru dinasehati. Karena begini ibu-ibu, ada kaedah yang berjalan yang sesuai dengan naluri manusia. Al-ihsanu yu'jizul insan. Berbuat baik kepada seorang akan melemahkan egoisnya. Ya, orang kalau egois maka jangan banyak berdalil, tapi banyak berbuat baik. Setelah itu dikasih nasihat. Ya. Ada orang yang tidak suka dengan dakwah kita, ini kejadian. Tapi dia kena sihir. Datanglah kepada saya dan salah seorang teman anak untuk diruqyah. Untuk apa? Diruqyah. Selama ini dia tidak bisa dinasihati. Ketemulah sama teman anak yang tidak bisa menahan bicara. Pak, baru saya akan ruqyah, Bapak berhenti berbuat bid'ah, Bapak harus sholat, Bapak harus begini. Diberitahukan tanpa dibuat-buat ucapannya. Kenapa? Karena dia sedang diperlakukan dengan baik. Maka bebas orang berbicara di hadapannya. Ustadz itu juga bebas berbicara. Yang kemudian akhirnya sekarang dia ngaji. Dulu dia musuh dengan dakwah. Setelah diruqyah, disembuhkan penyakitnya, dia suka dengan dakwah kita. Nah, itu kaidah yang berlaku itu al-ihsan yu'jizul insan. Berbuat baik itu akan melemahkan egois orang lain. Karena kalau mau melemahkan egois suami, maka berbuat baiklah kepadanya. Ini udah belum jam 11. Sampai jam 11 ya? Atau cukup ya? Cukup dulu, ini terlalu banyak pertanyaannya. Barakallahu fikum. Saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita semuanya diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimasukkan ke jannahnya sebagaimana Allah memasukkan orang-orang soleh lainnya ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.